Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yasin Bahai dengan video-video yang keren. Dan bagi yang suka dengan video ini, tolong di subscribe dan nyalakan loncengnya, like and comment. Assalamualaikum saudara seiman, bertemu lagi di channel Karomah Al-Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dahulu Islam berkembang pesat ke santero dunia pada masa Kekaisaran Romawi Bizantium dan Kekaisaran Sassaniyah Persia. Hal itu dikarenakan kedua kekuatan superpower tersebut dapat ditumbangkan oleh para pejuang muslim dalam kurun waktu 18 tahun. Selanjutnya, penaklukan pun terus merambah ke wilayah Eropa, Afrika hingga Asia Tengah. Dan di balik keberhasilan para pejuang muslim itu, ada beberapa panglima-panglima perang umat Islam yang mengukir sejarah dalam dunia Islam. Salah satu panglima hebat milik umat Islam pada masa itu adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sang panglima perang muslim yang dijuluki dengan gelar Pedang Allah. Sebagai panglima perang yang sangat terkenal, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu begitu ditakuti oleh pasukan musuh di medan tempur. Khalid bin Walid merupakan panglima tempur yang memiliki peranan sangat penting dan tidak terkalahkan di sepanjang karirnya. Hal itu pun sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid termasuk salah satu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab bibi dari Khalid bin Walid yang bernama Maimunah merupakan salah satu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu merupakan panglima perang kaum kafir Quraisy yang terkenal dengan pasukan kavalerinya. Bahkan Khalid bin Walid pun menjadi dalang di balik kekalahan yang dialami oleh umat Islam pada perang Uhud. Saat itu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memanfaatkan kelemahan pasukan muslim yang tergiur oleh harta rampasan perang. Saat pasukan muslim turun dari bukit Uhud, Khalid bin Walid beserta pasukannya pun naik ke atas bukit dan menyerang pasukan muslim yang tersisa. Namun setelah perang Uhud, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu justru mendapatkan hidayah. Akhirnya ia pun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyatakan beriman kepada Allah. Hingga dalam berbagai pertempuran, Khalid bin Walid menunjukkan strategi-strategi perang dan akhirnya berhasil mengalahkan pasukan musuh-musuh Islam. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu memang sempurna dalam bidang peperangan, sebab ia merupakan ahli siasat perang, mahir dalam berbagai senjata, piawai dalam berkuda, dan berkarisma di tengah para prajuritnya. Meskipun begitu, Khalid tak pernah sombong dan selalu rendah hati meski berada dalam puncak popularitas. Dalam suatu kesempatan, Khalid pernah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju Naklah untuk menghancurkan patung berhala yang bernama Uzza. Patung Uzza merupakan patung paling besar yang disembah oleh Bani Kinanah dan Bani Muhdar. Setelah tiba di Naklah, Khalid beserta pasukannya dengan mudah menghancurkan patung berhala tersebut. Setelah itu, mereka pun kemudian melaporkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dari Abu Al-Tufail, beliau bercerita, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau mengutus Khalid bin Walid ke daerah Naklah, tempat keberadaan berhala Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi Uzza, dan ternyata Uzza adalah 3 buah pohon samurah. Khalid pun lantas menebang 3 buah pohon itu yang terletak di dalam sebuah rumah. Lalu Khalid pun menghancurkan bangunan rumah tersebut. Setelah itu Khalid menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah dia kerjakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Kembalilah, karena engkau belum berbuat apa-apa." Akhirnya ia kembali, tak kala para juru kunci Uzza melihat kedatangan Khalid. Mereka menatap ke arah gunung yang ada di dekat lokasi sambil berteriak, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid akhirnya mendatangi puncak gunung. Ternyata Uzza itu berbentuk perempuan telanjang yang mengurai rambutnya. Dia saat itu sedang menuangkan debu ke atas kepalanya dengan menggunakan kedua telapak tangannya. Khalid pun menyabet pedang ke arah jin perempuan Uzza hingga berhasil membunuhnya. Setelah itu Khalid kembali menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan apa yang telah ia kerjakan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Nah, itu baru Uzza." Hadis riwayat An-Nasa'i. Selama memimpin pasukan Muslim, Khalid telah ikut lebih dari 100 pertempuran melawan kekaisaran Bizantium dan selalu menang. Dalam biografinya, Khalid bin Walid adalah orang paling gigih dalam berperang. Namun, beliau wafat di atas tempat tidur karena sakit, bukan di medan perang. Begitulah kehendak Allah padanya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukanlah panglima perang sembarangan. Bukan hanya manusia yang sanggup ia kalahkan dalam perang. Bahkan jin Uzza yang pada hakikatnya tidak bisa dilihat oleh manusia, mampu ia lihat dan ia hancurkan. Maka layaklah gelar pedang Allah yang diberikan Rasulullah kepadanya. Karena setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bukan perkataan sembarangan. Karomah lain yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau sebagai panglima perang pasukan Muslim yang selalu menang tanpa memandang lawannya itu dari golongan jin ataupun golongan manusia adalah beliau kebal terhadap racun. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Baihaqi, dan Abu Naim dari Abu Safar, ketika orang-orang memperingatkannya, "Waspadalah terhadap racun, jangan minum suguhan orang-orang asing." Namun Khalid menjawab, "Berikan racun itu kepadaku." Kemudian beliau mengambil minuman beracun itu, lalu meneguknya sambil membaca basmalah, dan tidak terjadi suatu apapun yang membahayakannya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa pada masa kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, saat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pergi ke suatu kampung, namun melihat kedatangan Khalid, penduduk kampung itu berniat untuk membunuh Khalid dengan racun ganas. Maka penduduk kampung itu menyuruh Abdul Masih menyambut Khalid dengan membawa minuman yang mengandung racun ganas itu. Setibanya di kampung itu, Khalid berkata kepada Abdul Masih, "Berikan minum itu." Ketika ia istirahat, Khalid mengambil minuman beracun itu lalu berdoa dengan menyebut nama Allah, Tuhan langit dan bumi, dengan menyebut nama Allah yang tidak akan mencelakakan hambanya karena namanya mengandung obat. Kemudian Khalid meneguk minuman beracun itu. Lalu Abdul Masih kembali ke kaumnya seraya berkata, "Hai kaumku, ia telah meminum racun ganas itu, tetapi ia tidak apa-apa." Akhirnya kaum itu berdamai dengan orang-orang Muslim. Dikisahkan oleh Al-Qalbi.
Masya Allah, saudara seiman, itulah kisah karomah dan kemuliaan Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sang pedang Allah, utusan Rasulullah yang selalu dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, sang raja medan pertempuran yang tidak pernah terkalahkan sepanjang pertempuran, baik melawan pasukan musuh Islam dari golongan manusia maupun golongan jin. Semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikuti terus channel Karomah Al-Islam. Insya Allah akan ada banyak lagi kisah-kisah Islami untuk kita pelajari bersama. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka video ini tolong di subscribe ya, dan ketik loncengnya agar tidak ketinggalan video lainnya, dan like and comment dan share. Thanks for watching.